Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Berbagi Ilmu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Kalau pertemuan sebelumnya membahas tentang perkalian, maka kali ini kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar hampir sama dengan pembagian dalam bilangan bulat. Untuk menyelesaikannya operasi pembagian bentuk aljabar, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengetahui faktor persekutuan dari bentuk aljabarnya. Lalu lakukan pembagian pada pembilangan dan penyebutnya. Misal ada AX dibagi dengan A, maka akan menghasilkan X. AX dibagi dengan A dibagi A, maka hasilnya X, seperti itu. Lalu yang pertama kali harus dilakukan dalam pembagian bentuk aljabar adalah mengubah menjadi bentuk pecahan yang mana penyebutnya adalah pembaginya. Kalau sudah diubah ke dalam bentuk pecahan, selanjutnya menentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar. Lanjut ke contoh soal ya. Daripada kita langsung berbingung-bingung, kita lanjut ke contoh soal. Ada contoh soal yang pertama, 12x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat. Kita akan mengerjakannya seperti ini. Oke. 12x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat. 12x pangkat 3 kita bagi dulu dengan 2x kuadrat, maka akan menghasilkan 6x. Nah, kita kalikan 6x dikali dengan 2x kuadrat, maka hasilnya adalah 12x pangkat 3. Dikurangin, ini sama saja pengerjaannya seperti pembagian biasa ya adik-adik semuanya. 12x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 3, hasilnya 0. Lalu berarti yang ini kita turunkan, 4x kuadrat. 4x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat, hasilnya adalah 2. 2 dikali 2x kuadrat, hasilnya 4x kuadrat, maka ini 0 ya. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika ada soal x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, kita bagi dengan x tambah 2. Nah, kita operasikan dulu nih, x kuadrat dibagi dengan x, yaitu x dikali x kuadrat, lalu x dikali dengan 2, kita taruh di sebelahnya, jadi 2x dikurangin x kuadrat dikurangi x kuadrat 0, 5x dikurangi 2x, hasilnya 3x, dan 6 nya kita turunkan ya adik-adik. Oke, 3x dibagi dengan x, hasilnya adalah 3. 3 dikali dengan x, 3x, lalu 3 dikalikan dengan 2, jadi plus 6. Nah, ini hasilnya sudah 0. Berarti hasil pembagian dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dibagi dengan x tambah 2, yaitu hasilnya x tambah 3. Ya, contoh soal yang ketiga, kita tulis dulu soalnya. Tadi ada soal 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 14x dikurangi 40, kita bagi dengan 2x min 5. 2x min 5 sama seperti tadi ya adik-adik. 2x
2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x, yaitu hasilnya x kuadrat. X kuadrat dikali dengan 2x, yaitu 2x pangkat 3. X pangkat 2 dikali dengan negatif 5x, yaitu negatif 5x kuadrat. Kita kurangkan, ini habis 7x kuadrat dikurangi negatif 5x kuadrat, yaitu hasilnya karena negatif bertemu dengan negatif maka akan menghasilkan positif. Jadi 7 ditambah 5 adalah 12x kuadrat. 12x kuadrat dibagi dengan 2x, yaitu hasilnya 6x. 6x dikali dengan 2x, jadi 12x kuadrat. Lalu 6x dikali dengan negatif 5, negatif 30x. Oke, kita kurangkan lagi. Maaf, ini tadi diturunin ya, negatif 14x nya kita turunkan. Oke, 12x kuadrat dikurangi 12x kuadrat habis 14x dikurangi negatif 30x. Negatif temu negatif hasilnya positif. Positif 14x negatif, oke kita tulis sini ya biar tidak kaitan dengan negatif. 14x dikurangi negatif 30x gitu. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, berarti negatif 14x ditambah 30x. Oke, berapa hasilnya? Yaitu 16x ya. Kita tuliskan di sebelah sini. 16x dibagi dengan 2x, yaitu hasilnya 8. 8 dikali 2x ya 16x, lalu 8 dikali dengan negatif 5, negatif 40. Nah ini negatif 40 yang dari sini kita turunkan, ini kurangi, ini habis, lalu yang ini juga habis, hasilnya 0. Maka hasil dari pembagian 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 14x dikurangi 40 dibagi dengan 2x dikurangi 5 akan menghasilkan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Oke, yang perlu diingat untuk adik-adik semua, ketika ada soal pembagian seperti ini yang harus kita operasikan terlebih dahulu ya, atau yang harus kita bagi terlebih dahulu, yaitu antara variabel dengan variabelnya. Nanti ketika sudah didapat hasilnya di atas seperti ini, baru nanti kita kalikan dengan konstanta ya. Jadi kita nggak usah mikirin konstantanya berapa nih, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting ketika variabel dibagi dengan variabel akan menghasilkan angka atau variabel, maka nanti hasil dari sini kita kalikan ke sini, lalu dari atas juga kita kalikan dengan konstantanya, maka nanti akan bisa diselesaikan seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti ya untuk adik-adik semua. Terima kasih. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.